ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Hadirin fillah rahimani wa rahmatullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Di subuh kali ini hadirin, ini seperti yang telah saya sampaikan, insya Allah kita di 10 hari terakhir hadirin akan menghidupkan malam-malam untuk meraih Lailatul Qadar. Dan ini diantara ibadah puncak dari ibadah bulan Ramadan, ibadah yang agung sekali hadirin, ibadah yang sebenarnya minimalis tapi pahalanya maksimalis. Jadi ada satu malam yang pahalanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sebanding dengan 1000 bulan kata para ulama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih mulia, kata Imam Qatadah, pahala tilawahnya, tarawihnya, sholat berjamaahnya itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka sudah pantas sekali hadirin mulai dari hari ini kita mengagendakan ibadah-ibadah terakhir di 10 hari terakhir. Nah, di antaranya, dan ini yang dilakukan rutin setiap tahun oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak pernah ketinggalan, yaitu adalah i'tikaf. Nah, di kesempatan kali ini hadirin, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan i'tikaf itu, kemudian berapa lama minimalnya seorang disebut i'tikaf. Kita akan bahas apa saja adab-adabnya di dalam i'tikaf hadirin, kapan orang masuk i'tikaf, kapan orang keluar i'tikaf, apa saja yang membatalkan i'tikaf, kemudian kalau orang batal i'tikafnya konsekuensinya seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas di pagi hari ini Bapak Ibu semua. Ini makanya saya berpesan terkhusus buat ibu-ibu, nanti di 10 malam terakhir siapkan konsumsi yang terbaik buat bapak-bapak. Kopi cemilannya ya, siapkan tiap malam-malam, bapak-bapak pun agendakan pokoknya nanti malam-malam 10 hari terakhir hadirin di Masjid Baitul Mukhlisin, insya Allah 24 jam terbuka. Kalaupun hadirin kurang kuat ibadah, minimal ngopi-ngopi ke masjid lah ya, untuk menguatkan hadirin menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir. Apa i'tikaf itu? Secara bahasa hadirin, i'tikaf itu artinya berdiam diri. Jadi i'tikaf itu diam. Nih, terus-menerus melekat pada sesuatu. Ini secara bahasa. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, di antara tujuan i'tikaf itu hadirin, uqufal qalbi 'ala Allah wa jam'iyatu 'alaihi wal hulwatu bih. Hadirin, mendiamkan hati. Ketika seorang i'tikaf, menghadirkan hati selalu terikat kepada Allah, menghimpunnya supaya merasakan kelezatannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqita'u 'anil ishtighalu bil khalqi, dan memutus kesibukan dengan makhluk. Hadirin Bapak Ibu semua, setiap hari ini kita ini sibuk dengan orang-orang, Pak. Yang mungkin sibuk dekat dengan orang-orang di pekerjaan, dengan sahabat, dengan teman, yang itu banyak hal yang akhirnya karena aktivitas itu kita kurang kuat hadirin, kemudian keyakinan kita kepada kehidupan akhirat kita. Jadi seperti yang saya sampaikannya, bahasa Ustaz Nasruddin itu dari 365 hari kita kuatkan 10 hari, serahkan kepada Allah untuk menguatkan hati kita. Ya, meskipun nanti saya akan bahas i'tikaf itu tidak harus terbatas 10 hari, Pak. Nah, bisa boleh di bawah itu. Kemudian kata beliau, bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alaihi fi mahalli humumil qalbi wa khatarati fayastawli alaihi badalaha
ia kemudian banyak mengingat Allah, mencintai Allah, menghadap kepada Allah, hatinya, kegelisahannya hanya untuk Allah. Hadirin, ketika itikaf kan orang sudah fokus saja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya idealnya ketika itikaf, nih saya berpesan apalagi yang sudah langganan ya. Ini yang tahun kemarin Pak Kusdi, Pak Didi yang itikaf full 10 hari, baiknya hilangkan gangguan-gangguan yang menyibukkan dari zikir kepada Allah. Di antaranya apa? Media sosial, Pak. Itu. Makanya kurang elok juga kalau iktikaf tapi hatinya berselancar YouTubean, Facebookan, Pak. Main media sosial. Nah, makanya karena memang fungsi iktikaf itu adalah untuk memfokuskan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, memang meskipun hukum iktikaf itu enggak wajib, itu sunnah kata para ulama. Para ulama sepakat, hadirin, ijma iktikaf itu sunnah. Bapak Ibu semua pun yang tidak mampu iktikaf gak akan sampai berbuat dosa, hadirin. Tapi ini ibadah puncaknya. Makanya kan Nabi tidak hanya mengatakan man shoma Ramadan, tidak hanya mengatakan man qama Ramadan, tapi Nabi mengatakan man qama lailatul qadar. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, itu jadi isyarat, hadirin. Seperti halnya tarawih pun gak wajib secara hukum itu. Tapi sayang sekali andaikan kita lewatkan ibadah-ibadah ini. Nah, diantaranya adalah i'tikaf. Di dalam Al-Quran para ulama berdalil dengan ayat ini, hadirin, ini menjadi isyarat tidak wajibnya i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian campuri istri-istri kalian ketika kalian beriktikaf di masjid. Bapak-bapak yang iktikaf, apalagi yang 10 hari, wayahna sabar. Ibu-ibu jangan nyentuh bapak-bapak ketika iktikaf ya, 10 hari hadirin. Atau di dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata Aisyah, kana ya'takiful asyral awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi sampai wafatnya. Kemarin saya bahas ya, di tahun Nabi meninggal itu iktikafnya sampai 20 hari. Jadi dari hari ke 10, hadirin. Kalau kita mungkin hari ini Ramadan keberapa, Pak? 11 ya. Nah, Nabi itu di tahun terakhir, jadi hari itu udah iktikaf, Pak. Ini bapak-bapak yang merasa mau meninggal, bagus, malam ini udah iktikaf. Nabi itu di tahun terakhir mau meninggal 20 hari iktikaf. Itu diilhamkan oleh Allah untuk fokus, hadirin, munajat, zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, ini yang banyak orang enggak tahu, hadirin. Iktikaf itu sebenarnya tidak terikat dengan bulan Ramadan. Jadi boleh orang iktikaf di luar bulan Ramadan, hadirin. Iktikaf itu di apa dalilnya? Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi, hadirin, seperti ini. Kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Ya Rasulullah, aku pernah bernadar di waktu dulu ketika jahiliyah, aku bernadar untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nah, ini kan tidak terikat dengan bulan Ramadan. Apa kata Nabi ketika Umar punya nazar, hadirin, iktikaf di Masjidil Haram? Nah, bapak-bapak pun kalau misalnya orang nazar itu, saya misalnya ada orang sakit, Pak, dia bernazar, ya Allah, andaikan Engkau sembuhkan saya mau iktikaf 30 hari di Masjidil Haram. Nah, itu boleh, hadirin. Tapi catatannya kedah mampu jeung artosna, Pak. Kalau kita kan 30 hari di Masjidil Haram. Tapi kata para ulama, orang yang bernadar seperti itu sebenarnya orang yang kurang bagus, Pak. Jadi baiknya kalau kita punya permintaan, baiknya jangan bernadar, hadirin. Meskipun secara hukum itu boleh, karena dikhawatirkan ketika Allah kabulkan justru kita berat menunaikan nazar itu. Nah, Nabi ketika itu fa'aufi binadrika, Umar, tunaikan nazarmu itu. Nah,
Hadis ini jadi dalil, hadirin, kata para ulama. Pertama, iktikaf itu tidak terikat hanya di bulan Ramadan, boleh jadi kapan saja sebenarnya. Di bulan Syawal, mau di bulan Zulhijjah, mau di bulan Dzulqa'dah, di bulan apa, kita sengaja misalnya datang ke masjid, saya mau iktikaf di masjid, hadirin. Misalnya datang maghrib, pulang subuh, atau nanti kita lihat berapa minimal, hadirin, iktikaf itu. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, begitu pula Nabi pernah iktikaf di luar bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal, Pak. Tapi itu berkaitan karena Nabi mengqadha. Nabi pernah membatalkan iktikafnya di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal, jadi di hari raya Idul Fitri, Pak, itu Nabi itu nggak pulang, hadirin, itu iktikaf lagi 10 hari karena yang di bulan Ramadannya itu dibatalkan. Nah, ini jadi dalil tadi, iktikaf itu boleh di luar bulan Ramadan. Seminimal-minimalnya dari hadis Umar bin Khattab itu, Umar bernazar iktikaf 1 hari. Para ulama berbeda pendapat, hadirin. Iktikaf itu minimalnya berapa? Kalau madhab Malikiyah itu tidak boleh kurang dari 10 hari. Karena Nabi prakteknya iktikaf itu selalu 10 hari. Itu kalau madhab Malikiyah. Tapi kalau jumhur para ulama itu minimal 1 hari. Jadi boleh, Pak, 1 hari. Ini berdasarkan tadi hadis Umar bin Khattab itu. Meskipun bagi sebagian orang ada yang mengatakan itu bukan iktikaf. Kalau bulan Ramadan itu ihya'ul lail saja, menghidupkan malam saja. Intinya beda bahasa saja. Dua-duanya intinya menghidupkan malam, memfokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Imam Ibnu Hazm, hadirin, itu berpendapat iktikaf itu boleh meskipun hanya sesaat saja. Nah, jadi kalau Imam Ibnu Hazm meskipun 1 jam, 2 jam, 3 jam, kalau niatnya untuk berdiam diri, beribadah, bermunajat, zikir, itu pun termasuk iktikaf. Ini kata Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan ketika mengomentari hadis wa antum aqifuna fil masajid, kata beliau, fal Qur'an nazala bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab yang jelas, wa bil arabiyyati allati khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal i'tikaf fil lughatil arab al-iqamah. Dalam bahasa Arab, i'tikaf itu kata Imam Ibnu Hazm itu menempatkan diri, berdiam diri. Makanya kalau kata beliau cukup i'tikaf itu meskipun 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, kalau saya pribadi, hadirin, saya lebih condong ke pendapatnya jumhur, yaitu minimal i'tikaf itu 1 hari. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Abdullah bin Unais di dalam hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Unais itu kan orang gunung, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini orang gunung, pilihlah 1 hari untuk saya datang ke Masjid Nabawi. Hadirin, kata Nabi, inzil fi ishrina wa thalatha, turun kamu nanti datang bersama kami di malam 23. Prakteknya kata anaknya Abdullah bin Unais, bapakku datang ke Masjid Nabawi ba'da asar, dia bermalam di Masjid Nabawi sampai subuh, ba'da subuh pulang saja ke rumah. Nah, itu prakteknya. Jadi minimal 1, atau boleh tadi Pak 1 malam minimal ya, menghidupkan malam itu. Nah, bagi saya ini pun bagian dari iktikaf. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu semua ya, silahkan, tergantung kemampuannya masing-masing. Yang mampu 10 hari bagus, Pak. Atau malam ganjilnya saja bagus. Atau dipilih malam yang kuatnya saja, yang malam kuatnya itu kan 21, 23, 27. Atau yang paling kuat kata jumhur para ulama malam 27-nya saja, 1 malam saja. Atau kurang dari itu. Jadi tergantung bapak-bapak mau ngambil kuota berapa giga. Itu tergantung, silakan. Nah, ini i'tikaf. Kemudian hadirin, tempat i'tikaf. I'tikaf itu para ulama sepakat harus dilaksanakan di masjid, hadirin. Jadi itu syaratnya, Pak. I'tikaf itu harus di masjid, gak bisa di tempat yang lain, hadirin. Jangan sampai jadi alasan bapak-bapak izin ke istri, mah pada i'tikaf lah,
Aman apa? Di Pangandaran. Itikaf itu di Pangandaran. Itikaf itu harus di masjid. Hanya berbeda para ulama itu masjidnya, masjid yang dilaksanakan berjamaah ataukah tidak. Nah, kan masjid itu hadirin yang disebut masjid, ada masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu, sholat berjamaah, dan sholat Jumat. Ada masjid yang dilaksanakan hanya sholat 5 waktu dan sholat berjamaah, tidak dilaksanakan sholat Jumat. Ada masjid-masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat hadirin, karena mungkin terbatas jamaahnya. Ada masjid yang hanya dilaksanakan untuk sholat 5 waktu aja, kadang berjamaah enggak, Pak. Nah, para ulama itu lebih condong hadirin sholat iktikaf itu di masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah minimal. Itu minimal. Itu karena kalau dia tidak berjamaah, dia cari jamaah harus keluar ya, cari masjid yang lain, itu kerepotan. Nah, minimal itu yang berjamaah di masjid ini hadirin. Ini kata Imam Ibnu Qudamah, kata beliau, innamasyturitu dzalika li annal jama'ata wajibatun. Bagi Imam Ibnu Qudamah kan sholat berjamaah itu wajib, makanya kata beliau minimal sholat iktikaf itu di masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah supaya dia tidak repot keluar masuk masjid. Meskipun tadi ya, sholat berjamaah itu tidak semua ulama mengatakan wajib. Bagi ulama-ulama Syafi'iyah itu tidak sampai wajib hadirin. Itu sunnah. Karena berdalil dengan ini, Pak. Kalau ulama Syafi'iyah itu sholatul jama'ati tafdulu bi sholatil fadhi bi sab'in wa isyrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih mulia dibandingkan sholat sendiri 27 derajat. Nah, kata mereka sholat berjamaah lebih mulia daripada sholat sendiri. Berarti sholat sendiri pun sebenarnya tetap mulia. Nah, sebagian ulama tidak sampai wajib. Bagi yang mewajibkan, makanya iktikaf itu harus di masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana bagi perempuan hadirin? Nah, kata para ulama, perempuan itu sah hukumnya jika beriktikaf di masjid manapun. Yang berbeda pendapat itu kalau orang punya musola di rumah hadirin. Kalau punya musola di rumah itu sah tidak? Nah, idealnya kata para ulama, praktik-praktiknya dari istri-istri Nabi pun ternyata iktikaf itu di masjid. Jadi iktikaf istri-istri Nabi itu selepas Nabi meninggal, kemudian barulah istri-istri Nabi itu iktikaf, dan praktiknya memang di masjid. Makanya tetap perempuan itu iktikafnya pun tetap di masjid. Nah, meskipun ada pendapat hadirin bagi ulama Hanafiyah, kalau ulama Hanafiyah, kalau beliau boleh perempuan itu beriktikaf di musola. Bapak Ibu semua misalnya punya musola di rumah. Nah, kalau bagi ulama-ulama Hanafiyah itu orang iktikaf di musolanya, bagi Hanafiyah itu boleh. Tapi untuk perempuan, bapak-bapak tidak, Pak. Kalau bapak-bapak itu dari ulama 4 mazhab itu hadirin itu tetap di masjid. Nah, Bapak Ibu semua dikasihi Allah, sebaik-baiknya masjid tentu adalah Masjidil Haram. Ini mulia sekali orang yang sudah bisa beriktikaf di Masjidil Haram. Tadi saya pagi, Pak, lihat tawaf hadirin di Masjidil Haram, masya Allah padatnya luar biasa, Pak. Ini padatnya luar biasa. Dan tantangan iktikaf di Masjidil Haram kan hadirin itu terasa sekali. Itu sudah fokus saja. Orang yang iktikaf di Masjidil Haram itu kadang sudah tidak berpikir hadirin makan enak seperti apa, jajan udah gak dipikirin, Pak. Dulu saya masih ingat sekali ya, waktu berikan kesempatan umroh Ramadan, saya ingat sekali sama Mas Ali, Pak. Saya ketika umroh Ramadan kan, dan tarawih di Masjidil Haram itu kan kalau ingin datang ke masjid hadirin, nyamannya kita dari ba'da asar 4:30 lah, jam 5 itu udah datang ke masjid. Nah, setelah maghrib baiknya jangan pulang dulu ke hotel. Kalau pulang dulu ke hotel pas balik lagi udah penuh lagi. Nah, makanya dari asar itu 4:30 nunggu saja. Buka saum ketika itu, meskipun hanya buka saum ya dari yang dibagikan di Masjidil Haram aja. Kurma, roti, roti tawar, yogurt,
itu makan seperti cukup aja karena memang fokusnya buat ibadah. Sholat tarawih beres-beres kan di Masjidil Haram tuh. Karena mulai itu jam 8 lebih, hadirin jam setengah 9, beres-beres jam 10, setengah 11. Dan itu gak kerasa hadirin, karena kita sudah fokusnya buat ibadah, dan ibadah itu nikmat sekali. Dan memang kata para ulama, ibadah ketika perut kita kosong, maka ibadah kita akan semakin nikmat. Ibadah itu gak tahu, katanya ada beberapa orang justru ketika perut kosong itu jadi terkhusyuk, jadi lapar. Itu ada bagi beberapa orang jadi dibalik, justru tidak usah ada lima lawan lapar terkhusyuk sholat kayak gitu, udah lapar. Makanya itulah alasannya kata para ulama kenapa Nabi itu saumnya bisa sampai saum wisol, saum 1 hari, 2 hari, 3 hari gak berbuka. Itu khusus untuk Nabi ya. Bapak-bapak gak boleh, ini Pak Didi saking solehnya entong saum wisol 3 hari terbuka-buka. Itu khusus untuk hanya Nabi saja, hadirin. Kenapa Nabi bisa saum wisol seperti itu? Karena kata para ulama Nabi itu diberikan kenikmatan beribadah sampai yang makan itu gak kerasa sekali, hadirin. Nah, sholatun fi masjidi hada afdalu min alfi sholat. Sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Wa sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati sholat. Dan sholat di masjidil haram itu lebih baik daripada 100 kali sholat di sholatnya masjidil haram, khusus 100.000 kali. Dimulia sekali hadirin. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah hadirin, mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta buat i'tikaf di Masjidil Haram itu terasa ringan sekali, dunia itu terasa ringan hadirin. Ada Bapak Ibu. Hadirin ikhwati, kapan orang yang beriktikaf itu masuk ke masjid? Nah, ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama itu di subuh malam 21 ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat dari malamnya, ketika hitungan maghrib masuk malam 21. Kalau kita hari ini kemungkinan tanggal 10 Maret maghribnya ya, tanggal 10 Maret maghribnya itu sudah manggu 21. Nah, bapak-bapak yang mau itikaf full 10 hari berarti harus masuk sebelum maghrib, jam setengah 6, jam 5 sudah datang ke masjid. Nah, maghrib itu sudah start. Nah, ini berdasarkan, ini kata Syekh Yusuf bin Abdul Aziz, kata beliau, hadirin, di anna min a'zamil maqasidil lati syuri'a min ajli al-i'tikaf, karena tujuan yang paling agung kenapa kita i'tikaf di bulan Ramadan kan ini, idrak Lailatul Qadri, mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar. Makanya dari malamnya, dari ba'da maghrib itu supaya kita mendapatkan malamnya. Kalau kita datang subuh berarti malam terlewat. Nah, ada sebagian pendapat, makanya kata beliau datang dari maghrib. Lailahu ihda wa ishrina min layalil witri, malam ke-21 di malam ganjilnya. Yang dimungkinkan itu ada Lailatul Qadar. Kemarin saya sampaikan ya, yang jadi masalah di kita malam ganjil kita dengan Muhammadiyah beda Pak. Ini yang jadi masalah hadirin. Jadi banyak seringkali saya ditanya oleh jamaah besar, jadi malam ganjilnya yang mana? Muhammadiyah anu pemerintah kan itu, karena beda. Kita malam ganjil, Muhammadiyah malam genap kan itu. Yang mana? Yang pasti hadirin gak akan mungkin dua-duanya benar, pasti salah satunya saja, karena kan memilih tanggal itu bagian dari ijtihad. Pasti ada ijtihad yang benar, pasti ada yang keliru. Maka tentu bagi kita memilih saja mana yang benar bagi kita hadirin. Nah, kalau misalnya kita ingin aman selama tadi kita tidak membeda-bedakan malam ganjil dan malam genap. Tapi kalaupun misalnya kita ingin tentukan malam ganjil, ya tadi tentukan saja yang menurut kita yang paling kuat malam ganjil itu ganjilnya kita atau ganjilnya Muhammadiyah. Saya kemarin sudah sampaikan ya, kenapa saya pribadi pun mendapat hadirin pemerintah itu kita lebih menenangkan, karena memang itu perintah dalam Al-Quran agar kita mengikuti, bukan hanya mentaati Allah dan Rasulnya, termasuk pemimpin negara. Ketika pemimpin memberikan ketetapan satu tanggal, maka kita kemudian mengikuti. Meskipun demikian kita sangat menghormati, menghargai ya saudara-saudara kita di Muhammadiyah ingin berijtihad berbeda tanggalnya hadirin
Ya kita pun menghargai itu semua. Nah, kemudian kapan waktu selesai iktikaf dari masjid? Kalau hitungan malamnya dari maghrib, maka selesai iktikafnya pun ketika habis bulan Ramadan. Bulan Ramadan habis bertepatan dengan maghrib lagi. Makanya baiknya keluar dari masjid itu jangan misalkan diumumkan hadirin kemungkinan besok itu Idul Fitri. Kapan keluar dari masjid untuk yang iktikaf full 10 hari? Baiknya setelah maghrib. Jangan paginya, jangan siang, jangan sorenya, asarnya. Tapi nanti tunggu saja sampai maghrib. Setelah maghrib baru kemudian keluar dari masjid. Hadirin. Karena untuk menggenapkan bulan Ramadan jadi 10 hari full. Kan Ramadan itu hitungannya maghrib. Kalau keluarnya siang atau asar, maka masih ada bagian Ramadan. Hadirin. Para ulama sebagian bahkan menganjurkan bagi orang yang iktikaf itu keluar kapan? Ketika Idul Fitri, Pak. Nah, jadi sampai malamnya besoknya hadirin mandi di masjid, keluar dari masjid itu kapan? Ketika mau Idul Fitri saja. Kalau di kita kan enak hadirin. Kalau di Baitul Maulisin langsung Idul Fitri langsung majeleng Pak, langsung sholat Idul Fitri. Itu sebagai meskipun enggak sampai harus hadirin. Boleh bagi kita ingin memilih aja sudah gak usah Idul Fitri, maghrib aja keluar. Saya pun seperti itu. Saya maghrib keluar, pulang aja ke rumah. Sudah lepas maghrib kan sudah masuk Syawal, hadirin malamnya. Sudah masuk Syawal malamnya maka. Kemudian, nah ini yang jadi pertanyaan. Bolehkah orang yang beriktikaf itu keluar masjid sementara? Kalau keluar masjid permanen ya nggak boleh. Kalau keluar masjid sementara apakah boleh? Para ulama membolehkan keluar masjid untuk kebutuhan-kebutuhan darurat yang diperlukan selama iktikaf. Seperti saya Pak, kadang istri memang berat hadirin kan mengurus anak-anak hadirin. Istri yang kadang tidak sempat mengantar makan atau misalnya istri mengantar pakaian hadirin, saya pulang saja ke rumah. Saya pulang ke rumah ambil pakaian kan untuk kebutuhan atau ngambil apa? Atau misalnya mengembalikan selimut, bantal hadirin, mengembalikan kemudian ambil lagi keluar dan itu dibolehkan selama itu untuk kebutuhan iktikaf. Tapi kalau di luar kebutuhan iktikaf tentu tidak boleh. Jadi orang-orang yang iktikaf misalkan keluar masjid nonton versi bola Ustaz. Nah, gak boleh Pak. Batal hadirin iktikafnya. Kalau misalnya dia keluar masjid untuk di luar kebutuhan iktikaf. Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hadirin mengeluarkan kepalanya dari masjid kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, makanya baiknya yang paling selamat tadi keluar masjid itu hanya untuk kebutuhan iktikaf saja dan itu boleh. Jadi Bapak Ibu semua yang insya Allah saya niat lagi nanti di akhir hadirin Allah mudahkan iktikaf lagi kalau saya keluar masjid bolak-balik ke rumah karena memang itu untuk kebutuhan iktikaf saja hadirin. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian oleh Allah, apa saja yang membatalkan iktikaf? Ya, pertama keluar masjid tanpa kebutuhan apapun. Terkiat hayong jajan ka alpa heula Pak jajan, nggak boleh. Ngebaso heula misalnya keluar, ya karena tanpa kebutuhan apapun dia nggak boleh. Orang yang niat iktikaf ini berapapun ya tadi memang tadi iktikafnya 10 hari atau misalnya yang mau 5 hari atau yang 1 hari maka ada badan iktikafnya harus dijaga. Kemudian niat keluar masjid atau membatalkan iktikaf, ya niat saja saya mau batal itu dia udah batal ketika kalau dia memang niat untuk membatalkan iktikaf. Kemudian keluar air mani mohon maaf karena mubasyarah sentuhan dengan rangsangan istri itu gak boleh. Makanya selama iktikaf baiknya jangan sentuh. Bahkan saya kalau pulang ke rumah pun meskipun bertemu dengan istri mau salam kata saya, jangan iktikaf. Meskipun salam, wala tubasyiruna, bahaya pokoknya kata saya. Jangan sentuhan kan itu. Ya, sentuhan dengan rangsangan dengan istri itu gak boleh karena dalam Al-Qur'an wala tubasyiruna wa antum aqifuna fil masajid. Nah, makanya buat Ustaz Syahrina nih agak berat yang baru nikah nih. Aduh. Makanya ini bisa pilihan mau iktikaf full atau mohon dipertimbangkan Ustaz Syahrina.
Kalau kuat ya itikaf, kalau nggak kuat nih hati-hati jangan. Ya, hadirin. Nah, kemudian istimna, mohon maaf, mengeluarkan air mani dengan sengaja itu pun membatalkan, hadirin. Dan murtad, ini jelas kalau dia keluar dari Islamnya. Nah, hadirin ikhwati Allah, kemudian ini yang terakhir. Apakah mesti diqadha bagi yang membatalkan itikaf? Ada orang Pak batal itikafnya atau membatalkan itikafnya. Nah, tadi saya sampaikan ya. Bagi yang itikaf tidak wajib untuk mengqadha, hadirin. Jadi kalaupun batal nggak sampai wajib. Jadi bapak-bapak udah niat itikaf misalnya kan, bisa badi itikaf 10 hari. Tegiat Pak, hadirin, ingin pulang, ingin ketemu istri udah seminggu misalkan. Dia batalkan itikaf misalkan. Nah, itu tidak wajib mengqadha, hadirin. Jadi dia batal, cuman hanya sayang sekali. Sayang sekali. Hukumnya hanya mustahab. Dan itu memang dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah, hadirin, tadi beritikaf kemudian membatalkan itikaf karena marah kepada istri-istrinya. Ini hadisnya. Ini saya sebelum baca pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Kata Aisyah, karena Nabi SAW ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Nabi pernah beritikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fakuntu adribu lahu khibah. Kata Aisyah, aku buat kemah buat Nabi. Dibantulah oleh Aisyah untuk membuat kemah di masjid. Kalau di kita kan di Baitul Murisin enggak buat kemah. Kalau di Habibur Rahman kan ada kemah-kemah, dibuat tenda-tenda khusus ya. Tenda-tenda itu buat istirahat. Kemudian Nabi sholat subuh, Nabi masuk saja ke tenda itu. Datang Hafsah, hadirin, istri Nabi yang lain. Hafsah pun minta izin kepada Aisyah. Kata Hafsah, Aisyah buatkan tenda lagi lah, saya ingin itikaf juga. Dibuatkan oleh Aisyah, hadir tenda. Kemudian datang lagi Zainab, istri Nabi yang lain. Kata Zainab, Aisyah buatkan lagi tenda. Ini pikir-pikir Aisyah tukang tenda Pak. Buatkan lagi oleh Aisyah, Pak, dibantu kan itu ya. Zainab buat tenda lagi, hadir buat kemah lagi, dibantu oleh Aisyah. Ketika pagi harinya, Nabi ketika hadir melihat kok banyak tenda siapa ini, kata Nabi kan. Mahada, apa ini? Ternyata ketika dilihat itu istri Nabi semua gitu. Istri Nabi lihat, ada Hafsah, ada Aisyah, ada Zainab, itikaf mereka tanpa izin dulu kepada Nabi. Itu masalahnya. Bukan masalah ya boleh tidaknya Pak, boleh sekali perempuan itu boleh itikaf. Kecuali mungkin di Masjid Baitul Muslimin kan karena terbatas tempatnya ya, hadirin. Tentu bagi perempuan agak repot, jadi kecuali ada di khusus. Nah, makanya kalau Baitul Muslim ya baiknya memang dibuat laki-laki kecuali ada tempat. Kemudian kata Nabi, al-birru turdina bihinna fatarkul i'tikaf dzalika syahr tsumma i'takafa syahran min Syawal. Kata Nabi, apakah kalian menghendaki kebaikan ini? Nabi pun marah kepada istri-istrinya karena mereka tidak izin. Nah, makanya ini jadi dalil kalau seorang perempuan mau itikaf, dia masih punya suami, itu harus izin dulu ke suaminya. Nah, Nabi marah. Nabi kemudian membatalkan itikafnya. Nah, dibatalkan. Nabi jadi nggak itikaf di 10 hari itu Pak, karena Nabi marah kepada istrinya sebagai pendidikan. Nabi kemudian itikaf saja di 10 hari di awal bulan Syawal. Nabi mengqadha. Nah, dari dalil-dalil ini, hadirin, para ulama berdalil, hadirin, pertama boleh seorang kalau batal mengqadhanya, dianjurkan itu sunnah dia mengqadhanya, tapi kalaupun tidak mengqadhanya gak apa-apa. Kenapa? Karena isi-isi Nabi pun tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha itikaf. Kan udah niat Pak tadi. Fatimah, Hafsah, Zainab, Aisyah itu udah niat itikaf, dibatalkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak mengatakan nanti qadha bulan Syawal, enggak. Mereka tidak diperintahkan. Nah, ini jadi dalil bahwa orang tidak sampai mengqadha enggak apa-apa. Jadi kalau batal ya sudah, misalnya dia tidak mengqadha enggak apa-apa. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, ini sebagai bahasan terakhir hadirin, apa saja yang dianjurkan selama itikaf. Jadi itikaf itu aktivitasnya apa saja? Yang pasti ini pertama ada 3 anjuran dari Imam Ibnu Qudamah. Al-ishtighal bi qurbatil lati tuqarribu ilallah. Pokoknya sibuk dengan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di masjid kan mah pikirannya udah fokus aja hadirin.
sholat berjamaah, ya baca Quran. Kalau Ramadan kan tarawih, hadirin malam, menghidupkan munajat, zikir, berdoa, udah fokus saja. Sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya yang hati kita pokoknya fokus untuk beribadah. Nah, itu aktivitas kita. Yang kedua, ijtinabu malayanihi. Ini penting sekali. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada faidahnya apapun. Nah, makanya tadi yang itikaf baiknya jangan terlalu banyak scroll Facebook, hadirin ya, media sosial, buka YouTube, hadirin ya. Dia itikaf di masjid, Pak. Tapi seharian hadirin nonton drakor Korea, Bapak, atuh lemar percuma hadirin. Di masjid nonton ya film misalnya atau ya jangan, Pak. Fokus aja. Tinggalkan sesuatu yang memang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan seorang muslim itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan perhatian besarnya. Orang itikaf itu perhatian besarnya supaya menguat hatinya untuk Allah. Makanya ketika itikaf udah aja. Dan yang terakhir hadirin, ijtinabul mira wal jidal wal kalami sayyi wa yajtanibul jidal wal mira wasiba wal fush. Meninggalkan perdebatan, perselisihan, perkataan yang buruk. Makanya ke orang yang itikaf baiknya ya tidak terlalu banyak ngobrol, berbicara meskipun tentu boleh hadir. Ya, terlalu banyak berbicara apalagi dia berdebat. Kan hari ini ya orang di masjid tidak berdebat hari tapi di media sosial wah berdebatnya. Tinggalkan perdebatan itu. Fokus saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, hanya itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan fikih i'tikaf. Hadirin, ini semoga Allah mudahkan kita semua di 10 hari terakhir. Allah kuatkan hati kita. Tadi Bapak-bapak yang mau i'tikaf full, saya harap nanti terlebih dahulu ya memberitahu ke DKM, boleh ke saya, boleh ke Ustaz Syahrinal ya. Untuk hadirin kita mendata terkhusus untuk sahur dan berbuka sahur yang untuk yang mau full atau termasuk bapak-bapak yang mau ya tidak full misalnya hanya malam ganjilnya saja yang mau sahur di sini ataupun yang mau berbuka sahur di sini itu pun silakan mengkonfirmasi terlebih dahulu ke DKM supaya kami bisa hadirin menyiapkan nanti konsumsi yang dibutuhkan untuk jamaah di Masjid Baitul Muisin berapa. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan, boleh Bu Cita banget. Waalaikumsalam. Oh iya. Hmm. Ya. Kalau ada orang lain yang bisa hadirin, baiknya orang lain. Jadi jangan orang yang itikaf. Kalau ada orang lain. Tapi kalau memang tidak ada lagi hadirin, ada sebagian ulama yang membolehkan. Jadi ada sebagian ulama yang membolehkan hadirin orang yang beritikaf itu boleh pertama tadi menyolatkan jenazah di luar masjid, mengurus jenazah, menjenguk orang yang sakit ada apa? Tapi sebagian ulama gak setuju. Kenapa? Karena memang itu bagian dari aktivitas di luar iktikaf. Nah makanya kalau saya pribadi, kalau ada orang lain baiknya orang lain saja. Tapi kalau darurat karena gak ada lagi, nah gak apa-apa. Ambil pendapat yang ulama itu hadir. Pendapat yang membolehkan untuk mengurus jenazah bahkan menjenguk orang sakit dan insya Allah tidak sampai membatalkan karena kedaruratan. Gak kamu kalau di satu kampung misalnya gak ada orang yang bisa ngurus jenazahnya kecuali kiainya keritikaf, kiainya udah keritikaf urusnya sebelum itu, wah ini bukan orang nggak tahu. Nah makanya kan itu bagian dari kedaruratan, maka boleh kalau hadirin tadi tidak ada lagi. Tapi kalau saya rasa kalau di kota-kota besar banyak insya Allah itu bisa minta bantuan siapa untuk mengurus jenazah itu. Ada lagi hadir? Cukup ya, baik alhamdulillah Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada,
Hanya itu yang bisa sampaikan, dan semoga jadi tambahan semangat untuk kita di 10 hari terakhir. Kita mohon keberkahan kepada Allah, Allah hadirkan keberkahan untuk kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.